Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pertemuan kita, yaitu topiknya atau materinya adalah arsitektur sistem basis data. Di mana di sini outline-nya ada beberapa materi yang akan kita bahas, beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama adalah pengantar, kemudian ada arsitektur-arsitektur. Di sini kita bahas 5 arsitektur, yaitu yang pertama adalah sistem basis data yang tersentralisir atau terpusat. Kemudian berikutnya adalah arsitektur sistem basis data yang server atau client server. Kemudian yang berikutnya adalah sistem basis data paralel dan yang terakhir adalah distribusi. Kita akan membahas yang pertama dulu untuk pengantar. Kita akan melihat di sini sebagai pengantar itu adalah perbedaan-perbedaan pentingnya. Ya, perbedaan penting dari sisi arsitekturnya, bukan dari sisi misalkan kelebihan kekurangan dan lain-lain ya. Perbedaan di sini dari sisi arsitekturnya. Yang pertama adalah sistem basis data yang tersentralisir atau terpusat, di mana di sini semua komponen dari DBMS ya, Database Management System, dan datanya itu berada dalam satu titik, satu server saja, satu server tunggal ya. Oleh karena itu disebut centralized karena tersentralisir dalam sebuah node, dalam sebuah titik ya, untuk pengelolaannya, processingnya ya, dan juga untuk storage atau penyimpanannya ya. Jadi ini adalah yang tersentralisir. Kemudian yang kedua adalah yang arsitektur yang disebut dengan client server atau kadang dinamakan server system arsitektur. Ya, di sini em, arsitektur untuk sistem basis data ini ya, ada satu server database pusat yang melayani beberapa klien ya. Ya, kita kenal istilah klien ya. Untuk klien itu ada, kalau di kita klien seperti pelanggan atau customer gitu ya. Kalau di istilah secara umum ya, di sini juga ada klien ya. Jadi ada satu basis data pusatnya, kemudian ada klien-kliennya ya. Dinamakan juga di sini server system karena menekankan kepada pemisahan peran antara klien ya untuk aplikasi atau presentasi logika ya. Kalau aplikasi itu kan sebagai logika atau aplikasi itu sebagai logiknya ya, logik kebutuhan dari user ya, dipisahkan dengan pengelolaan datanya di dalam server ya. Di sini masih dekat dengan terpusat yang centralized, tapi di sini ada pemisahan antara eh, servernya yaitu pengelolaan data dengan presentasi atau logika yaitu di aplikasi. Kemudian yang berikutnya ini juga ada kemiripan ya antara paralel dengan distributed. Ada kemiripan tetapi sebenarnya berbeda. Ya, di sini kalau paralel ini utamanya adalah dalam secara fisiknya itu ada di dalam satu lokasi. Kemudian kalau distributed itu dalam lokasi yang berbeda. Yang artinya ini sama-sama beberapa prosesor atau node. Ini juga beberapa prosesor atau node, tapi bedanya adalah kalau paralel ada di satu tempat. Misalkan dalam sebuah rak. Ya, jadi oleh karena itu di sini node atau prosesornya, jadi node itu adalah prosesornya itu terkait dengan sangat erat ya. Dan karena juga lokasinya yang
di satu tempat atau di bahkan satu rak, ya satu lemari, satu lemari atau satu rak, maka interkoneksi antar prosesor-prosesornya yaitu atau node-node-nya itu interkoneksinya berkecepatan tinggi ya. Dan biasanya storage-nya itu share storage. Nanti akan kita bahas di belakang apa itu share storage, baik itu misalkan share memory, share disk atau yang lain-lain. Dan ini juga namanya parallel system. Sistem paralel artinya bekerja secara paralel. Paralel itu artinya bersamaan. Ya, jadi berbeda dengan yang pernah kita bahas dalam pembahasan tentang transaksi basis data, di mana di situ kongkaran ya. Kongkaran itu artinya interleaving atau selang-seling. Kalau di sini adalah bersamaan paralel. Ini merupakan satu arsitektur yang sangat penting, sangat umum. Ya. Kalau sekarang kita mengenal seperti deep learning, yang itu salah satu inti penting daripada artificial intelligence. Misalkan contohnya untuk ya kalau sekarang ada generative AI, ada LLM, ada semacam GPT dan lain-lain yang besar sekali. Ya, deep learning itu sangat em, tertolong atau perkembangannya itu eh, terdukung sekali ya. Jadi didukung oleh karena adanya sistem yang paralel. Demikian juga untuk basis data ya, basis data sistem di sini paralel. Sehingga kalau ada operasi misalkan atau query yang besar, ya itu bisa dijalankan secara paralel ya. Namanya adalah paralel ya, paralel sistem karena prosesnya dilakukan secara paralel. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah sistem yang terdistribusi, di mana di sini node-nya itu berada pada lokasi yang berbeda ya. Jadi, artinya geografis yang berbeda. Misalkan kalau yang dekatnya misalkan dalam ruangan yang berbeda atau bahkan dalam gedung yang berbeda atau bahkan mungkin dalam eh, gedung yang berbeda atau mungkin bahkan dalam kota yang berbeda, di kota-kota yang berbeda. Jadi sifatnya istilahnya adalah longgar dan juga otonom, bisa otonom. Otonom itu artinya yang satu berjalan dengan satu sistem, yang lain berjalan tapi kemudian ada konektivitasnya. Di sini secara logis sebagai satu database. Jadi kalau kita misalkan katakanlah ya, ini katakanlah contoh yang agak ekstrim misalkan, kabel itu sebagian misalkan tersimpan di sini, bagian kolom yang lain bisa tersimpan di um, node yang lain, seperti itu ya. Disebut distributed karena penyimpanan dan pemrosesannya. Jadi bukan hanya penyimpanannya saja yang terdistribusi, tapi pemrosesannya juga. Artinya, kalau misalkan sebuah SQL, sebuah query, di sebuah query misalkan yang cukup kompleks dengan join-join, ya, dan kemudian join itu antar beberapa tabel. Tabel yang ini ada di lokasi ini, tabel yang lain ada di lokasi yang lain. Seperti itu misalkan ya, contohnya ini adalah distributed system. Ya, kemudian berikutnya kita melihat dari sisi evolusinya. Ya, yang pertama seiring dengan komputer yang relatif juga sederhana atau sangat sederhana tahun 1960 sampai 1980-an awal, di mana tahun 1980-an itu juga komputer masih sederhana ya. Artinya contohnya misalkan gambarannya adalah komputer itu belum punya PC ya atau komputer yang
itu belum punya misalkan hardware ya, atau komputer yang besar sebesar almari. Komputer sebesar almari itu server atau istilahnya mainframe itu kalau sekarang udah ya laptop itu juga lebih powerful dibandingkan dengan komputer yang sebesar almari zaman tahun 1980-an awal. Di sini area dan konteksnya ya. Di komputasi database di generasi awal berjalan pada satu mainframe yang besar. Jadi artinya server yang besar yang bentuknya almari-almari itu yang besar-besar itu. Di mana karakteristiknya itu semua data dan pemrosesan. Jadi di sini ada data dan pemrosesan ya. Ya, itu berada di satu lokasi fisik yang dengan kendali penuh yang centralized. Ya, kemudian kita udah pernah singgung di mata kuliah ini atau mungkin di mata kuliah sebelumnya yaitu di PIBD, perencanaan dan implementasi basis data PIBD itu di samping relasional kan ada hierarkis dan network yang mungkin meskipun lebih apa ya, kemudian yang sekarang yang utamanya ya kebanyakan ada hierarkis dan network ya. Tapi untuk database-database operasional yang umum digunakan itu saat ini adalah relational database ya. Jadi konteksnya eh, sebagai keterangan tambahan adalah seperti itu ya. Saat ini yang tersentralisir ini, manajemen yang tersentralisir ini, data di PMS yang tersentralisir ini masih digunakan. Yang utamanya adalah kalau ingin benar-benar mengutamakan properties dari database ACID ya, Atomicity, kemudian konsistensi, isolation, dan durability ya, merupakan um, properti atau sifat database yang penting ya. Jadi kalau misalkan contohnya ya, bagaimana kalau misalkan terdistribusi ada di lokasinya di sana, di gedung yang lain, beberapa diproses itu kan bisa ACID itu berpotensi untuk eh, tidak bisa kuat atau tidak bisa benar-benar dipegang gitu ya. Ya semua ada trade-off-nya. Artinya antara kebutuhan kebutuhan ya salah satunya adalah tentang misalkan availability, kemudian konsistensi, kemudian ya, dan lain-lain ya. Meskipun implementasi fisiknya itu telah berkembang menjadi bukan hanya centralized yang sederhana, tapi cluster. Artinya ada beberapa sebenarnya yang ini apa yang bekerja ya dan menggunakan server yang mempunyai availabilitas yang tinggi. Kemudian berikutnya ya di arsitektur server system atau yang disebut dengan client server. Ya, di sini seiring dengan perkembangan komputasi di hardware-nya, ya khususnya berkaitan dengan jaringan LAN dan komputer personal ya. Jadi ada mulai ada berkembang ada di di mesin komputasi itu ada perkembangan adanya jaringan LAN. Di sini eh, seperti halnya namanya ini memisahkan antara klien dan server. Ya, di mana server itu menangani data dan pemrosesan query, sementara klien itu adalah aplikasinya dan antarmuka penggunanya ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang itu merupakan bentuk dari logika dari apa user, kebutuhan user itu di berada di klien ya. Kemudian sedangkan datanya dan penyimpanan atau penyimpanan data dan pemrosesan datanya atau query itu ada di server. Jadi dipisahkan di sini antara klien dan server. Nah, di sini
Ini merupakan salah satu arsitektur yang penting ya dalam real sistem-sistem bisnis yang menggunakan basis data DBMS relasional, RDBMS. Seperti misalkan ada apa RDBMS yang komersial yang besar seperti Oracle misalkan, atau juga SQL Server dan PostgreSQL. Kemudian berikutnya adalah perkembangan berikutnya itu adalah paralel sistem basis data, di mana untuk mengatasi keterbatasan performa server yang tunggal, terutama untuk database yang sangat besar, yaitu data warehouse dan data analytical ya. Jadi kalau di kita di data science itu kan juga mempelajari data warehouse ya, di mana data warehouse itu merupakan gudang data ya. Artinya data dari berbagai database, data dari berbagai misalkan departemen di perusahaan-perusahaan, bagian di perusahaan-perusahaan itu dikumpulkan, dan ya dikumpulkan dengan rapi seperti halnya kalau kita melihat di gudang-gudang yang ada gudang-gudang yang besar, gudang yang pada rak-rak yang besar, ya kemudian bahkan untuk membantu mengambil atau mencari dan mengambil itu ada ya tersusun rapi, dan bahkan kadang-kadang dibantu dengan mesin atau robot gitu ya. Dan itu biasanya data warehouse itu adalah untuk analytical. Ya berbeda dengan database yang standar yang digunakan untuk operasional. Analytical itu artinya untuk proses manajemen, bukan untuk proses ke user ya. Di sini di parallel database system itu menggunakan prosesor atau nodes dalam satu lingkungan yang terintegrasi ya. Jadi tadi seperti disampaikan sebelumnya, misalkan bahkan dalam satu rak komputer ya, itu terdiri misalkan rak itu terdiri dari beberapa prosesor ya, yang kemudian waktu menjalankan query di dalam konteks database ini itu dijalankan secara paralel. Nanti akan kita bahas di belakang bagaimana model umum arsitektur dari paralel database system ini. Ada yang berbagi memorinya, ada yang berbagi disknya, atau ada yang share nothing, artinya tidak berbagi. Ya, ya. Kemudian sebagai kapasitasnya, ya, ini bisa mengolah query secara jauh lebih cepat. Ya, karena dikerjakan secara paralel. Berikutnya adalah distributed database system. Ya, kemudian era dan konteksnya adalah bagaimana mengelola data yang secara alami tersebar di berbagai lokasi organisasi dan geografis. Di sini mungkin um, ada misalkan institusi yang dia itu memang secara geografis itu terpisahkan ya. Jadi ada misalkan departemen A ada di satu tempat, departemen B ada di tempat lain, di mana departemen A itu mengelola data A, kemudian eh, yang B mengelola data B. Yang masing-masing misalkan memang perlu database-nya itu ada di lokasi tersebut ya, karena mungkin untuk misalkan di yang departemen A ada klien atau pengguna user yang kebanyakan memang hanya membutuhkan database dari departemen A itu. Kemudian di tempat lain yang mungkin juga cukup berjauhan itu ada departemen B yang mengelola database B, dan mungkin di tempat tersebut usernya banyak yang hanya menggunakan database B, sehingga intinya itu adalah karena
eh, udah tersebar secara geografis ya. Jadi di sini karakteristik dari database sistem arsitektur yang evolution apa yang paralel distributed maaf ya yang distributed itu ditempatkan pada banyak node yang em, secara geografis lokasi mungkin berbeda-beda ya tapi tetap secara logik masih orang itu melihatnya sebagai satu kesatuan ya satu kesatuan logis ya jadi tidak tahu di belakangnya itu ternyata penyimpanan datanya ya user itu tidak tahu ternyata di belakangnya di samping datanya itu sebenarnya tersebar ya dan juga pemrosesannya tersebar ya. Ya di sini ada beberapa apa hal yang berkaitan dengan teknologi dari distributed database system ini. Ya bagaimana misalkan transaksi itu terdistribusi. Sebuah transaksi yang seperti kita pernah pelajari sebelumnya di database transaction ya, itu ada sebuah schedule misalkan yang berisi transaksi-transaksi di mana transaksi itu terdistribusi karena sebuah transaksi memproses objek atau misalkan tabel A yang ada di lokasi tertentu. Kemudian nah, transaksi yang sama itu juga memproses data yang ada di lokasi yang lain sehingga transaksinya sendiri terdistribusi baik itu mungkin datanya ataupun juga termasuk juga tentunya pemrosesannya. Salah satu yang penting di sini adalah ada kemungkinan salah satu solusinya itu adalah dengan replikasi. Artinya digandakan. Ya. Jadi sebuah data, misalkan sebuah tabel untuk mengoptimalkan atau juga mempercepat prosesnya itu digandakan. Ya, digandakan itu artinya secara proses bisa cepat ya karena di sini ada, di lokasi ini ada, di lokasi sana ada. Tapi kemudian juga tentunya ada potensi tantangannya bagaimana di replikasi itu tidak ini apa tidak ada perbedaan antara em, versi yang di sini tabel yang dan versi tabel di sana untuk sebuah tabel yang sama. Di sini yang menjadi fokus teknologi juga adalah fault tolerance ya. Ya, dan yang berkaitan dengan itu adalah high availability ya. Artinya kalau terjadi satu kesalahan di satu tempat dalam sebuah proses misalkan ya masih bisa berjalan karena em, di tempat lain masih bisa berjalan ya. Jadi oleh karena itu juga terkait dengan itu adalah availability-nya yang tinggi, artinya ketersediaan. Ya, jadi meskipun di satu tempat itu gagal atau ada terjadi kesalahan, ya tetap masih prosesnya masih berjalan dengan baik atau paling tidak em, sebagian bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah di sini kontribusinya adalah menjadi salah satu dasar untuk sistem yang berskala besar ya. Kita tahu bahwa ya apalagi di data science ya, di mana data-data dari skala dari sisi datanya itu besar ya, sehingga eh, dan itu menuntut kehandalan yang sangat tinggi. Kemudian sebagai tambahan itu ada distributed system. Tadi ada distributed storage yang large ya skalanya large yang salah satunya adalah istilahnya adalah NoSQL system di mana di sini em, salah satu yang kelihatan jelas yaitu bahwa datanya itu adalah data yang bervariasi dan bukan hanya relational database. Kita tahu bahwa SQL
Structured Query Language, bahasa query yang terstruktur SQL, ya, untuk yang menunjang RDBMS. Jadi SQL itu defaultnya itu adalah untuk RDBMS atau Relational Database Management System. Ya, di sini kita lihat ya, dengan adanya salah satunya adalah data-data di web yang itu formatnya bervariatif ya, beragam, seperti misalkan ada dokumen dan lain-lain ya. Sehingga aplikasi yang bisa memproses data yang besar itu memerlukan salah satunya atau salah satu sudut pandangnya adalah skalabilitas horizontal yang fleksibel ya. Jadi skalabilitas horizontal itu adalah memperbanyak ininya computation powernya ya, bukan memper meninggikan kemampuan misalkan sedikit tapi banyak, tapi di sini dibanyakin gitu ya. Karakteristiknya adalah ya model datanya yang fleksibel, di mana di NoSQL ini ada seperti misalkan ada dokumen, ada graf, kolom yang lebar, ada dan lain-lain. Jadi datanya itu ada berjenis-jenis, bukan hanya relasional saja, tapi macam-macam di sini. Ya. Kemudian datanya juga banyak, kemudian node-nya juga, kemudian mengimplementasikan uh, model konsistensi yang variatif ya. Jadi artinya untuk bagaimana memodelkan konsistensi itu ada berbagai cara ya. Jadi bukan hanya mengorbankan konsistensi. Jadi di sini kita kenal NoSQL, sistem NoSQL. Saya kira di data science ini juga memang ada eh, bahasan mata kuliah yang terkait dengan big data, yang artinya juga salah satunya adalah NoSQL. Lanjut, jadi kesimpulannya untuk evolusi ya, itu salah satu sudut pandang yang penting itu adalah lahir dari kebutuhan yang berbeda. Seperti misalkan terpusat atau centralized, DBMS yang centralized. Ya, di mana DBMS yang centralized itu artinya terkendali dan konsistensinya kuat dalam satu lokasi. Ya. Kemudian kalau client server itu tekanannya adalah pemisahan fungsi antara klien dan server. Ya. Di mana klien itu hanya sebagai untuk logika dari aplikasi user dan data prosesnya di server. Ya, jadi di sini memisahkan fungsi klien dan fungsi yang ditangani oleh server. Dan oleh karena itu skalabilitasnya bisa lebih tinggi, skalabilitas terutama di pengguna. Kemudian berikutnya adalah paralel. Ya, di mana paralel itu artinya dikerjakan bersama-sama, diproses bersama-sama. Di sini merupakan pemrosesannya jadi bisa lebih cepat, ya, terakselerasi. Ya. Salah satunya adalah untuk proses yang analitik, ya, meskipun juga bisa juga untuk pemrosesan yang operasional. Ya, jadi di sini berskala besarnya bisa ditangani dengan lebih baik karena dikerjakan secara bersama-sama atau paralel di sebuah lokasi yang sama, itu paralel. Kemudian kalau distributed itu adalah di lintas lokasi, di mana di sini penekanannya adalah perlunya integrasi antar lokasi-lokasi. Dan juga yang menjadi ini apa salah satu ciri dari distributed secara umum, termasuk distributed database, itu adalah availability atau ketersediaan. Artinya kalau sebuah data yang besar atau juga kemudian prosesnya yang besar itu dibagi-bagi ke dalam beberapa lokasi, itu um, ketersediaannya kalau ada satu
satu grup data itu misalkan bermasalah atau satu grup data itu di satu lokasi itu ya ada kendala, di yang lainnya masih uh, available ya. Kemudian yang berikutnya adalah NoSQL. Ya, di mana di sini artinya secara implisit atau mungkin lebih jelas ya, bukan hanya implisit tapi barangkali cukup eksplisit. NoSQL itu artinya hmm, tidak semata-mata menggunakan SQL, artinya eh, SQL itu artinya ini ya, atau digunakan untuk RDBMS ya. Jadi di sini bukan hanya untuk RDBMS, tapi untuk kebutuhan big data yang bervariatif formatnya dan skalabilitas horizontalnya itu mungkin ekstrim, artinya banyak bervariasi. Ya, berikutnya kita mulai masuk. Tadi ada 4, centralized server system, parallel system, dan distributed system yang semuanya sebenarnya sudah kita bahas barusan di sini ya, di introduction ya. Tapi kita akan melihat satu persatu. Ya, tadi sudah disebutkan di bagian introduction ya bahwa untuk centralized atau yang terpusat, sistem yang terpusat dalam hal ini adalah sistem basis data yang terpusat, itu berjalannya pada satu sistem komputer, ya sebuah sistem komputer saja. Semua data, pemrosesan, dan juga manajemen database itu berada dalam satu um, lokasi fisik yang sama, server yang sama, satu. Ya, itu decentralized yang atau terpusat itu bisa single user, artinya yang sederhana. Di mana yang sederhana itu seperti misalkan aplikasi kecil yang embedded atau tertanam, misalkan mobile ya. Jadi kita kan sekarang sesuatu yang sangat penting juga ya, bagaimana aplikasi mobile itu banyak yang ada di HP kita yang artinya itu terbatas ininya apa kemampuan dan tempat penyimpanannya, dan juga artinya kalau di HP atau di gadget yang lain, yang gadget yang mobile ya seperti mungkin jam tangan ya, smartwatch atau yang lain, itu misalkan menggunakan database ya, itu kan biasanya single user. Nah, kemudian kalau yang multi user system atau dikenal sebenarnya server system ya, jadi artinya sebenarnya yang server system dengan centralized itu masih terkait erat ya. Di mana server database menerima permintaan layanan dari banyak klien. Ya, ini penjelasan server system atau ya kita antara centralized dengan server system itu artinya pengembangan yang server system itu pengembangan yang dekat ya dengan centralized ya. Biasanya menggunakan prosesor yang multi core ya. Ya, contohnya adalah yang coarse grain parallelism. Coarse grain parallelism itu artinya prosesor-prosesor kecil, ya mungkin puluhan sebagai inti CPU-nya. Jadi ada prosesor kecil. Kebalikan dari coarse, coarse itu kasar ya. Jadi ini coarse grain itu adalah um, kasar ininya apa green itu um, ini apa besar kecilnya. Kalau green itu misalkan contohnya uh, ya atau kita lihat langsung aja ya. Kalau fine grain parallelism ini menggunakan bisa lebih banyak. Kalau tadi ya puluhan, di sini ada ratusan bahkan ribuan. Ya seperti itu ya. Ini uh, kita membahas tentang centralized, khususnya adalah multi user. Kemudian yang berikutnya adalah server system. Ya. Di server system itu ada dua, secara garis besar ada dua jenis arsitektur untuk server system database. Yang pertama adalah yang transaction atau transaksi. Saya next dulu. Yang kedua adalah data. Terus kita balik lagi back.
apa yang disebut dengan transaction server atau bahasa Indonesia server transaksi. Pada prinsipnya, kalau yang server transaksi itu adalah membawa perintah ke data, ya. Jadi transaksinya atau transaksi kan terdiri dari perintah-perintah, ya. Nah, itu perintahnya itu dibawa ke data. Jadi klien hanya mengirimkan perintah, di mana di sini adalah query SQL, dan semua pekerjaan dilakukan atau dieksekusi di server. Ya, jadi di sini kliennya, artinya komputer dari sisi user, itu mengirimkan perintah-perintah query SQL, jadi hanya query SQL aja, dan prosesnya, proses database-nya, proses menjalankan query SQL ini setelah query-nya di statement-statement SQL-nya dikirimnya adalah ke server, ya, untuk dieksekusi. Ya, server mengolah data dan hanya mengembalikan hasil akhir saja. Ya, seperti itu ya. Jadi datanya, pemrosesannya itu di server. Kalau kita lihat analoginya itu adalah seperti memesan makanan di restoran yang full service ya. Jadi ya kita nggak datang ke restoran tersebut, duduk, nah kemudian kita pesan, mungkin dari ada daftar menunya, kita nulis pesanan kita, ya, yang full service seperti itu. Ya, misalkan kita atau sebagai customer, sebagai klien, itu memberitahu pesanannya apa, ya kita tulis misalkan. Nah, kemudian kita kasihkan ke waiters atau ke pelayannya, kemudian proses masaknya, kemudian udah jadi ya oleh chef atau koki, dan pelayannya di server itu kemudian yang udah jadi tinggal diberikan aja ke kita sebagai klien. Ini merupakan salah satu penggunaan yang standar di RDBMS atau Relational Database System, seperti misalkan MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Berikutnya, yang tadi adalah transaction server, ya, transaksi, server transaksi. Nah, sekarang yang kedua, untuk yang saya back ya, saya back. Di sini ada arsitektur yang ini ya, apa, client server. Yang pertama adalah transaksinya, kemudian yang kedua adalah data, server data. Yang prinsipnya adalah membawa data ke perintah. Jadi data dibawa ke perintah, di mana server bertugas menyimpan dan mengirimkan data mentah ke klien. Ya, jadi di sini ada klien, ada server, sama seperti yang di server data. Tapi di sini adalah server yang kalau tadi mengirimkan perintah, ya seperti analoginya di restoran. Nah, kalau di sini yang server menyimpan dan mengirimkan data ke klien, ya. Klien bertanggung jawab memproses data tersebut, ya. Jadi di sini kalau dianalogikan, ya, kita mengambil data mentah itu dari misalkan dari pasar atau dari toko yang swalayan. Ya, kalau sekarang kan memang kebanyakan swalayan ya. Ya, artinya kita ngambil-ngambil sendiri swalayan. Ya, jadi kita sebagai klien atau customer keliling atau ngambil bahan-bahan dari data, eh, bahan berupa data, ya, bahan itu data, kemudian dari rak atau server, analoginya seperti itu ya. Jadi kita ngambil bahan yaitu berupa data dari rak atau itu server, lalu memasak dan mengolahnya sendiri di rumah. Ya, ini adalah analogi untuk data server. Penggunaannya cocok untuk sistem yang memerlukan kecepatan akses data yang sangat tinggi dan pemrosesan khusus di sisi klien. Ya. Kemudian berikutnya, ini adalah cara kerja untuk server yang transaksi. Pada bagian dalam sebuah server transaksi, terdiri dari beberapa proses yang bekerja sama mengakses memori bersama atau shared memory.
Ya, proses-proses utamanya adalah proses di server. Ya, ada penulisan atau penulis database, kemudian ada penulis log. Ya. Ingat, log ini adalah catatan ya, yang biasanya dia berupa log file yang disimpan secara serial. Artinya seperti ini ya, catatan itu kan dari kalau pakai buku dari lembar pertama dari atas ke bawah, lembar kedua dari atas ke bawah, lembar ketiga dari atas ke bawah dan seterusnya. Di mana proses pertama di transaction server itu adalah proses server ya, sebagai pekerja utamanya. Ya, di sini ya server menerima dan menjalankan query dari klien. Ya, itu bisa multi-threaded. Ya, jadi pelayanannya itu bisa paralel juga, artinya menangani banyak klien sekaligus. Kemudian yang kedua di proses-proses utama itu adalah database writer, penulisan basis datanya, yaitu bagaimana atau sebagai tukang simpan istilahnya begitu ya, yang bertugas menulis data yang sudah diubah dari memori. Ya, kita ingat kita dalam bahasan-bahasan kita sebelumnya bahwa proses itu datanya disimpan, untuk memproses sebuah data itu disimpan dulu di memori ya. Ya, jadi di sini writer itu menuliskan data yang sudah diproses atau diubah di memori ke dalam disk secara berkala ya. Kemudian log writer itu mencatat seperti ya catatan harian, tapi di sini bukan hanya harian, tapi setiap saat, setiap ada perubahan itu dicatat. Ya, seperti tadi saya sampaikan, misalkan ada catatan atau log ya, log itu catatan. Ya. Itu ada buku catatan di mana dicatat semua perubahan dari mencatatnya di halaman pertama dari atas ke bawah. Kalau ada perubahan-perubahan lagi, dia dicatat lagi di halaman berikutnya dari atas ke bawah dan selanjutnya ya. Jadi di sini setiap aktivitas dari transaksi itu dituliskan ke dalam file catatan ya, untuk keamanan dan pemulihan data ya. Jadi kalau kita udah bicarakan juga di pertemuan berikutnya ada recovery. Nah, recovery itu kan recovery dari database, dari apa? Dari kegagalan atau mungkin bencana itu kan perlu recovery. Karena itu dibutuhkan log atau catatan. Kemudian log manager, log di sini adalah log LOCK kunci. Ya. Ini sudah kita pelajari juga di transaction manager ya, bahwa ini dianalogikan sebagai penjaga yang tertib ya. Bagaimana log manager itu adalah penjaga, yang lebih spesifiknya lagi adalah mengatur izin akses. Ya, mana diberi izin akses apa, siapa diberi izin akses yang apa. Ya, jadi mengatur izin akses dari data agar tidak ada dua proses yang mengubah data dalam waktu yang bersamaan untuk mencegah kekacauan. Ya, jadi di sini kita sudah pelajari di transaction system. Kemudian berikutnya adalah proses monitor, memproses apa monitor untuk memproses ya. Atau dianalogikannya atau digambarkan sebagai pengawas ya. Jadi memantau semua proses lain dan mengambil tindakan jika ada yang bermasalah. Misalkan proses ulang atau memulai ulang proses yang gagal ya. Jadi di abort misalkan, bagaimana di ulangi prosesnya, di redo kembali, di recover ya. Ya, intinya adalah semua proses ini berkolaborasi untuk memastikan transaksi, seperti misalkan transaksi transfer di bank, diproses dengan sebaik-baiknya memenuhi properti atau sifat-sifat dari database, yaitu ACID. Ya, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Yang artinya itu bisa diproses dengan oh ya, mungkin terjam ya,
aman, konsisten, dan terjamin. Ya, berikutnya pada data server itu ada yang disebut dengan caching ya. Saya kira ini suatu istilah yang sudah familiar bagi kita, caching dan locking ya. Data server itu mengutamakan kecepatan dengan memindahkan sebagian pekerjaan ke klien ya, dan menggunakan strategi yang pintar sebagai berikut. Yang pertama adalah caching ya. Caching itu artinya kita sudah tahu adalah penyimpanan sementara yang ya relatif kecil, besarnya relatif kecil, ukurannya relatif kecil ya di sisi klien ya. Ya, data caching itu artinya menyimpan salinan data yang pernah diakses. Jadi kalau data yang pernah diakses atau mungkin diatur ya bagaimana, atau mungkin yang sering atau yang terbaru diakses, itu disimpan di sisi klien ya, kopinya sebagian. Kemudian akses berikutnya jadi sangat cepat karena tidak memerlukan ke server lagi ya. Kalau data yang diakses, data yang diperlukan kemudian disimpan di caching ya, di memori caching. Nah itu mau dipakai lagi, oh ternyata udah ada di caching, makanya tinggal diambil situ. Ya, jadi bisa cepat. Kemudian prefetching, ya server itu memperkirakan atau menduga data apa yang akan dibutuhkan klien selanjutnya dan mengirimkannya lebih awal. Ya, jadi seperti pelayan mengantarkan air sebelum Anda meminta. Jadi udah tahu bahwa kita itu misalkan galon itu misalkan hmm, atau misalkan ya eh, bukan galon tapi air di restoran ya, karena biasanya air di restoran orang itu kan perlu air ya, perlu minum ya, maksudnya air itu untuk minum. Ya, jadi kan meskipun belum minta, udah dikasih, diantar di meja kita di restoran misalkan teh misalkan gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah cache koherensi. Server harus memastikan data yang disimpan kopinya sebab di cache di klien itu mutakhir ya, data yang up to date, yang terakhir. Karena bisa juga itu kan kadaluarsa. Sebenarnya di disk itu udah berubah, tapi di cache-nya itu belum berubah. Jadi expired atau kadaluarsa. Berikutnya adalah untuk mengoptimalkan data pada data server yang tadi adalah cache. Kemudian yang kedua adalah log atau kunci. Ya, jadi bagaimana ada istilahnya log caching dan callback ya. Jadi klien boleh menyimpan kunci akses data melewati batas satu transaksi. Jadi kalau misalkan server butuh kunci tersebut untuk klien lain, server akan memanggilnya kembali atau callback. Karena di sini mengurangi komunikasi yang bolak-balik antara klien dan server. Kemudian di sini untuk log granularity ya, yang adaptif ya. Jadi log yang besarnya granularity itu adalah besarnya ya. Jadi seperti ada tabel, ada kolom itu kan lebih kecil granularity-nya, lebih kecil atau lebih kecil-kecil ya. Kemudian kalau tabel ada yang lebih kecil kolom atau juga baris atau kalau yang lebih kecil lagi misalkan kalau di seperti analoginya di Excel itu adalah sel ya, sel-sel di sebuah sheet di Excel itu ya. Nah, jadi ukuran gembok itu bisa menyesuaikan situasi. Kadang-kadang bisa eskalasi atau diperbesar skalanya, granularity-nya. Jika misalkan sepi transaksi, maka gembok kecil itu yang mengunci misalkan satu row, satu baris data itu dinaikkan ke gembok besar, misalkan mengunci seluruh tabel untuk mengurangi overhead. Ya, karena mungkin eh, prosesnya itu kadang di baris ini, kadang di baris itu, kadang di baris ini, di baris lainnya lagi. Ya, jadi tidak usah eh,
misalnya yang diminta itu misalkan ada 1.000 baris, tetapi yang mau dipakai itu hanya dari 1.000 baris yang dipakai itu hanya 100 misalkan, ya kasih aja semuanya 1.000 itu satu tabel itu dikasih karena kan sepi yang lain juga nggak pakai juga baris-baris yang lain di dalam tabel tersebut ya udah kasihin semua aja seperti itu misalkan atau di deeskalasi ya. Jadi kalau misalkan sedang ramai proses penggunaan antara lain database-nya dan mungkin banyak konflik antara satu transaksi dengan transaksi yang lain, maka gembok yang besar, misalkan yang tadinya seluruh tabel yang dipunyai oleh sebuah transaksi, maka diturunkan atau di deeskalasi menjadi gembok kecil. Misalnya dari satu gembok besar yaitu tabel ke gembok kecil yaitu row atau baris ya. Ini gunanya untuk meningkatkan paralelisme atau juga concurrency ya. Tujuannya adalah strategi ini membuat data server jadi lebih cepat dan scalable ya, untuk beban kerja tertentu seperti pemrosesan transaksi yang bervolume sangat tinggi. Berikutnya adalah sistem yang paralel. Ya, kita udah bahas sebenarnya ya, sistem yang paralel itu di depan, tadi di introduction kita bahas lagi, di sini lebih spesifik, lebih detail lagi. Kita ulangi bahwa untuk sistem paralel, untuk dasar dan motivasinya, ini adalah bahwa sistem yang menggunakan prosesor yang banyak dan juga banyak memori dan banyak disknya yang terhubung dengan jaringan yang cepat ya paralel di sini untuk menyelesaikan sebuah tugas yang sama, yang tugas itu besar secara bersama-sama ya. Jadi ada tugas besar dipecah-pecah dikerjakan secara paralel ya. Jadi analoginya di sini adalah misalkan ada tugas besar, kemudian ada anggota-anggota dalam kelompok. Nah, itu kan dikerjakan secara paralel oleh anggota-anggota kelompok. Jadi motivasinya adalah menangani beban kerja yang terlalu besar untuk suatu komputer. Misalkan contohnya adalah yang berskala web, artinya besar, artinya banyak, artinya user itu sangat banyak, permintaan user itu sangat banyak, dan dilakukan atau permintaan itu ada secara bersamaan. Contohnya e-commerce atau media sosial. Kemudian juga contoh yang lain itu adalah analitik untuk data yang besar. Ya, analitik itu seperti misalkan tadi adalah warehousing ya, data warehousing. Atau juga machine learning, pembelajaran mesin. Ya, jadi memproses query yang kompleks pada data yang sangat besar, sangat masif. Berikutnya masih berkaitan dengan paralel sistem atau khususnya konsep dasar dan motivasi. Tujuan utama itu adalah throughput. Ya, apa yang dimaksud dengan throughput? Ada throughput, ada response time. Throughput itu adalah jumlah, ya berapa banyak. Jadi kalau throughput itu satuannya itu adalah jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah tugas yang bisa diselesaikan dalam satu persatuan waktu. Itu adalah throughput. Ya. Jadi seperti istilahnya kan output gitu ya, tapi di sini adalah throughput. Kemudian memperkecil response time, memperkecil waktu merespons. Ya, artinya di sini satuannya adalah waktu, berapa detik, berapa milidetik atau dan yang lainnya. Jadi di sini bagaimana memperkecil kalau di sini dari sisi tugas. Sebuah tugas itu bisa diselesaikan berapa lama. Ya, jadi kalau di throughput itu adalah jumlah tugas, di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas. Di mana ada dua konsep kunci yaitu speed up, ya ditingkatkan speednya, kecepatannya. Kedua adalah scale up, ditingkatkan skalanya. Ya, ada dua konsep kunci tersebut. Yang pertama adalah speed up, di mana di speed up ini menyelesaikan masalah yang sama. Ya, jadi masalahnya sama, tapi dengan sistem yang lebih besar, misalkan n kali. Ya, supaya lebih cepat, maka sistemnya yang diperbesar, misalkan n kali, dengan harapan bahwa menyelesaikan
penyelesaiannya itu adalah n kali lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah scale up, ya skalanya, skalanya apa? Skalanya, masalahnya yang n kali lebih besar, ya dengan sistem yang n kali lebih besar. Ya. Jadi masalahnya lebih besar, diselesaikan dengan sistem yang n kali lebih besar. Ya. Targetnya sama, menjaga waktu dan penyelesaian, menjaga waktu penyelesaian tetap sama. Ya. Maaf ini sebentar, scale up. Oh di sini ya, speed up sama scale up itu di bawah ada nanti ya. Ya, gambarnya ada scale up sama yang speed sama scale itu ada di bawah ya. Oke, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Ya, kita lanjutkan di sini, kita lanjutkan dulu. Ya, tadi membahas tentang skala dan kecepatan. Nah, sekarang kita membahas dulu, kita nanti balik lagi ke situ, scale up dan speed up. Kita melihat dulu arsitektur paralel, bagaimana paralel itu berbagi, di mana berbagi di sini yang pertama adalah bisa berbagi memorinya. Yang M ini berbagi memorinya. Ini ada prosesor dan ini adalah storage data. Ya. Jadi kita berkali-kali ya tadi ada bahwa di database itu ada prosesor, pemrosesan, kemudian ada tempat penyimpanan data, ya kemudian salah satu tempat penyimpanan itu adalah memori yang kita sudah pelajari di bentuk-bentuk storage, di mana memori itu adalah ini apa untuk pemrosesan ya ini apa kita lihat di bawah ya. Jadi ada tiga model utama yang dibedakan berdasarkan cara prosesor mengakses memori dan disk ya. Bagaimana prosesor mengakses memori dan disk ya. Yang pertama itu adalah share memori, memori bersama. Set. Next dulu. Yang kedua adalah disk bersama. Ya, ini disknya. Yang ketiga adalah share nothing, tidak berbagi apapun. Ya, jadi ada tiga. Sekarang kita mau masuk dulu ke share memori atau memori bersama. Ya, jadi di sini semua CPU itu berbagi satu pool memori dan disk yang sama. Ya. Jadi semua CPU di sini berbagi ini, memori ini, prosesor berbagi memori yang sama, berbagi disk yang sama. Ini adalah share memori. Yang dibagi adalah memorinya. Kelebihannya adalah komunikasi sangat cepat, kekurangannya skalabilitas terbatas, ya, dan menjadi bottleneck-nya. Ya, analoginya tim dalam satu ruangan yang mengerjakan proyek di papan tulis yang sama. Jadi mengerjakannya ini memori itu analoginya adalah papan tulis. Ya. Karena mengerjakan sesuatu, menuliskannya itu adalah di papan tulis ya. Kemudian yang berikutnya adalah share disknya. Di sini yang share itu adalah disknya, memorinya masing-masing, prosesor, memori, memori. Ya, ingat lagi yang barusan memori itu adalah untuk dikerjakannya itu ada di dataset, datanya itu ada di memori. Yang dikerjakan oleh prosesor ini kerjakan di memori. Ya, kalau di sini memorinya sendiri-sendiri. Ya, di sini yang share disk, yang di-share itu adalah disknya. Di mana setiap CPU mempunyai memori yang private. Di sini memorinya private. Tapi semua mengakses data yang sama. Ini akses data untuk disknya sama. Ini dapat bisa disknya ini 3 disk. Ini prosesor ini 3 disk. Prosesor ini 3 disk. Dan semuanya 3 disk ya. Jadi kelebihannya jika satu CPU gagal, CPU yang lain bisa mengakses data.
Ya, jadi meskipun ini gagal, bisa mengakses yang lain, bisa mengakses data. Kekurangannya disk bersama dan jaringan ke disk bisa menjadi bottleneck ya. Jadi ini kan ke sini ke kelompok tiga ini. Ya. Kemudian ini juga ke sini. Jadi di sini proses di sininya itu apa jaringan di sini, network di sini itu bisa bottleneck. Ya. Analoginya adalah beberapa koki dengan wajan pribadi. Jadi prosesor itu adalah koki, kemudian diproses. Kalau tadi analoginya tugas bersama di papan tulis, nah ini analoginya di wajan. Saya kira itu sama saja, yang artinya tempat untuk bekerja. Ini wajannya pribadi-pribadi, atau kalau tadi berarti papan tulisnya pribadi. Kalau ini analoginya mungkin yang lebih enak seperti ini ya, koki dengan wajan pribadi, tapi mengambil bahan dari gudang yang terpusat. Ini adalah gudangnya, gudang bahan-bahan. Ya ini harus ngambil dari sini, juga ngambil dari sini, mengambil dari sini, mengambil dari sini. Meskipun ini jadi di sini bisa bottleneck. Yang berikutnya adalah share nothing. Artinya semua punya sendiri-sendiri ya. Jadi seperti misalkan ini ya mungkin analoginya di sana analogi di sini. Itu misalkan ini ya. Kalau asrama atau apartemen itu prosesornya atau orangnya itu mempunyai kamar mandi sendiri, mempunyai dapur sendiri, ya seperti itu ya. Jadi ini yang di share itu nothing, tidak ada yang berbagi, yang dibagi-bagi itu. Setiap node ya memiliki ini adalah node ya. Setiap node di database atau di komputasi secara umum kan ada proses sama data ya. Setiap node itu memiliki CPU tersendiri, pemrosesan seperti memori sendiri, tempat untuk kerja data kerja sendiri dan disk sendiri ya. Hanya berkomunikasi via jaringan. Di sini berkomunikasi via jaringan, tapi ini private ke sini, ini ke sini juga. Ya. Kelebihannya paling scalable bisa mencapai node yang banyak, bahkan mungkin ribuan. Ya, tapi di sini komunikasi antar node bisa lebih kompleks dan berbiaya ya. Costnya bisa lebih tinggi ya. Ya. Kemudian jaringan ya analoginya seperti jaringan franchise yang mandiri yang bekerja sama mengirimkan pesanan. Ya. Jadi di sini ada jaringan toko-toko yang franchise misalkan. Kemudian kalau mengirimkan pesanan ya mungkin ada toko-toko yang misalkan ada datanya di sana, datanya itu ada di misalkan di sini mau perlu ada datanya di sini ya ini harus dikirimkan ke sini dan atau mengambil ke sini dan seterusnya seperti itu. Ya, kemudian bisa juga yang hierarkis yang keempat ya. Tadi ada empat ya sebenarnya ada empat yaitu keempat untuk arsitektur paralel itu adalah hierarkis. Di mana hierarkis itu adalah hybrid atau gabungan dari yang tiga yang tadi itu. Ya, gabungan itu tentu ada beberapa, ada lebih dari satu versi gabungan. Ya. Di sini kita bisa lihat, misalnya di sini gabungan itu ingin menggabungkan keunggulan sekali skalabilitas sekaligus efisiensi dari yang digabung-gabung tadi ya, yang share-share tadi share tiga jenis yang tadi ya. Ya biasanya ini dibangun dalam dua level ya, hybridnya atau namanya juga hierarki ya, hierarki. Hierarki itu artinya ada hierarkis, ada level. Ya, misalkan di sini ada dua level. Misalkan ada level, ya di sini ada dua level itu ada level atas dan level bawah. Di mana atas itu maksudnya makro. Ya, level atas itu maksudnya adalah level makro ya. Kemudian level bawah itu adalah level mikro. Ya, ya, level makro itu beberapa kelompok besar node yang saling terhubung. Kemudian di level bawah atau mikro, di dalam setiap kelompok-kelompok tersebut, setiap kelompok-kelompok besar ini, ya itu ada banyak prosesnya yang bekerja di bawahnya. Jadi di sini ini adalah makronya, kemudian mikronya itu adalah kelompok 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 di sini. Ya.
Ini adalah salah satu contoh hierarkis ya. Analogi sederhananya adalah misalkan dalam sebuah universitas yang besar, level atas, misalkan yang makronya itu adalah share nothing, misalkan ya, maaf ya, kebaca-baca maaf ya, sebentar. Ya, level atasnya misalkan share nothing. Ya, jadi seperti misalkan setiap fakultas, ada fakultas informatika, fakultas teknik elektro atau fasilkom, kedokteran dan lain-lain, mandiri dan berbeda, mereka berkomunikasi via surat atau email ya. Kemudian level bawahnya itu adalah di dalam fakultas-fakultas tersebut, di mana semua dosen dan mahasiswa berbagi resources yang sama, seperti misalkan mempunyai perpustakaan, ya, mempunyai perpustakaannya perpustakaan fakultas, labnya lab komputer fakultas, ya, ya ini analoginya seperti itu ya. Ya, di sini ada dua cara yang utama untuk mengkonfigurasikan mana yang level atas ya di atas yang makro, kemudian eh, apakah misalkan saya share nothing atau share disk ya yang di atasnya. Kalau yang level atas itu adalah misalkan share nothing ya. Jadi di level atas itu ada beberapa node yang mandiri yaitu share nothing yang saling terhubung jaringan ya. Di sini sangat scalable. Jadi di sini saya back ya, di sini itu adalah antar ini itu adalah share nothing ya. Jadi masing-masing mempunyai sendiri-sendiri, tidak di-share proses ini, processing ini dengan misalkan ini disk. Ini adalah share nothing yang di atas. Kemudian level bawah setiap node itu adalah share memory ya. Share memory artinya banyak CPU dengan memori bersama. Ya, efisien untuk kerja internal. Kemudian yang kedua, konfigurasi jenis kedua itu bisa share disk yang di bagian atas, di bagian makronya dari hierarkis tersebut. Di mana level atas beberapa node berbagi disk ya, berbagi kumpulan disk untuk penyimpanan data yang terpusat. Ya, yang di-share adalah disknya untuk memudahkan akses data yang terpadu di keseluruhan di arsitektur atau di sistem tersebut. Kemudian level bawahnya itu misalkan share memory. Ya, ya keuntungannya adalah ya kalau skalabilitas share nothing kemudian disk ya, kalau dan kecepatan. Kemudian berikutnya ini balik lagi yang tadi adalah tentang speed up, kecepatan dan scale up. Scale itu besarnya, volumenya. Dalam paralelisasi ya, kita masih membahas tentang sistem basis data paralel ya. Yang speed up, ini linear speed up, kalau kita menambahkan resources atau sumber daya, ini resourcesnya ditambah, maka kecepatannya bertambah. Misalkan ditambah resourcesnya, ditambah 5 kali, speednya 5 kali ya. Jadi waktu eksekusi, kecepatannya bertambah 5 kali. Jadi waktu eksekusinya bisa menjadi seper n, maksudnya waktunya ya. Kalau untuk 10 atau untuk n ya. Kalau sumber dayanya di n kali, maka ininya eksekusinya waktunya seper n ya. Kalau ini ditambah, ini ada 10 kalinya dari tadinya 1 menjadi 10, maka di sini kecepatannya 1 sampai 10, artinya waktunya jadi seper 10-nya. Kalau yang linear ya, meskipun di dunia real nggak bisa linear terus resource-nya ditambah naik terus resource tambah naik resource tambah linear gini ya. Ya ada sublinear gini ya, ada ya misalkan contohnya 10 node menyelesaikan query dalam 1 menit
maka em, ini apa, em, kalau satu not ya 10 menit ya gitu seperti itu ya. Jadi kalau ditambah notnya yang tadinya 10 menit, lalu satu not, notnya dikalikan 10 dari satu menjadi 10, maka yang tadinya 10 menit jadi 1 menit seperti itu. Yang berikutnya adalah scale up, ya, menambah eh, sumber daya dan memperbesar masalah n kali. Waktu eksekusi tetap sama. Ya, ini adalah yang ini. Ya, jadi di sini kalau permasalahannya besar, permasalahannya besar, permasalahan besar, ya, em, kalau kita menambah sumber dayanya n kali, ya, kemudian memperbesar masalahnya n kali, waktu ya tetap ya. Jadi seperti misalkan contohnya, sistem dengan satu node memproses 1 terabyte dalam 1 jam ya. Jadi di sini 1 terabyte. Kemudian bagaimana kalau 10 terabyte? Ya, 10 terabyte artinya problemnya 10 kali lipatnya problem. Kita ingin tetap di sini, tetap meskipun 10 terabyte tetap tetap 1 jam. Ya, artinya kita perlu menambah node-nya 10 kali. Ya, seperti itu. Ini adalah scale up. Jadi skalanya permasalahan, skala itu permasalahan, permasalahan skala atau volumenya, di sini volume datanya. Ya, seperti itu. Ya, saya back lagi ya tadi, orang back lagi. Di sini biasanya sublinier ya. Tidak linear gini, tapi sublinier. Isma. Mengapa sulit dicapai idealnya untuk scale speed up dan scale up yang linear? Karena biaya koordinasi waktu dan memulai mengkoordinasi itu banyak tugas paralel ya. Jadi kalau untuk waktu untuk startnya dan mengkoordinasi itu kan juga butuh waktu ya. Kemudian juga waktu kalau kita memperbesar ya itu kan juga ada bisa misalkan dari sisi datanya jaringan itu bisa saling menunggu atau saling berebut juga termasuk data jaringan dan juga mungkin lognya kuncinya ya. Kemudian ketidakseimbangan beban ya. Waktu eksekusi ditentukan oleh task yang terlambat selesai ya. Jadi kalau misalkan ada eh, dalam sebuah permasalahan ada beberapa task yang harus dikerjakan, itu kan menunggu yang paling lambat ya. Jadi kalau misalnya sebuah tugas yang besar, tugas mata kuliah, kemudian dibagi-bagi ke anggota kelompok, itu kan juga artinya tugas itu selesai menunggu yang mahasiswa yang terakhir mengerjakannya. Kemudian ada namanya hukum AMDAL. Ya. Ada bagian pekerjaan yang harus berjalan secara sekuensial. Tidak bisa semuanya dikerjakan secara paralel. Ada yang satu dibutuhkan dengan yang lain. Jadi misalkan contohnya tugas mata kuliah. Ada yang tugas itu harus nunggu dulu kalau ini sudah dikerjakan oleh mahasiswa yang lain. Seperti itu misalkan. Meskipun ada bagian paralel, tapi ada bagian yang sekuensialnya yang mungkin itu tidak bisa dihilangkan sekuensialnya di dalam tugas tersebut. Ya, kemudian untuk kelanjutannya ya, teknologi pendukung kuncinya untuk mengatasi tantangan di atas yang barusan, yang slide barusan. Untuk paralel sistem, kita masih membahas paralel sistem yang untuk skala besar, itu mengandalkan dari sisi networkingnya, jaringan, misalkan contohnya ini. Kemudian dari sisi topologinya, jaringan canggih seperti namanya FAT3 di dalam data center untuk meminimalkan latensi. Ya. Latensi itu waktu untuk memulai.
dan bottleneck komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi kadang ada bottlenecknya. Oke, yang terakhir adalah distributed system. Ya, kita udah membahas di distributed system yang mirip tapi berbeda dengan parallel systemnya. Kalau distributed system terdistribusi itu biasanya ada di site-site atau tempat-tempat situs-situs yang berbeda, mungkin bisa berbeda ruangan, berbeda gedung, berbeda lokasi geografis, berbeda kota. Jadi sistem terdistribusi ini adalah sekelompok atau sekumpulan komputer yang disebut dengan node atau situs. Ya, ini ada node atau situs yang terhubung dengan jaringannya. Jaringannya bisa jaringan eh, lokal area atau wide area atau maksudnya antar kota yang LAN, LAN atau WAN ya. Yang terhubung jaringan di mana data atau pemrosesan tersebar di semua node ya. Jadi data dan pemrosesannya tersebar. Di sini ada datanya, ada pemrosesannya, ada database-nya, disknya, ada CPU-nya. Demikian juga di situs kedua dan situs ketiga misalkan. Ya. Ya, jadi misalkan kalau di kita mungkin ya, contohnya Telio itu ada tergabung, misalkan katakanlah ada Telio Bandung, Telio Jakarta, Telio Surabaya, Telio Purwokerto. Nah, di sini ada database Igrasiasnya sendiri, database akademiknya, di sini ada database akademiknya, di sini ada database akademiknya, meskipun ya kebanyakan ya mahasiswa di Bandung ya atau orang yang di Bandung, karyawan dan mahasiswa di Bandung ya mengakses hanya di Bandung aja. Tapi kadang-kadang mungkin dari sisi yang level ada keperluan atau bahkan ada keperluan seperti misalkan di manajemen perlu data dari sini dan dari sini misalkan ya tentunya itu ada perlu proses dan data yang dari dua situs ini ya dari sini misalkan join tabel seperti itu. Ya, jadi ada node dan situs yang terhubung dengan jaringan di mana data dan pemrosesan tersebar di semua node, namun bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem logis yang utuh ya. Jadi secara logiknya dari sisi user misalkan untuk kita memandang database-database dan proses yang tersebar itu seperti seolah-olah jadi satu kesatuan seperti yang centralized ya gitu ya atau seperti yang tersentralisir. Ya, jadi di sini di sistem yang terdistribusi, database yang terdistribusi itu utamanya adalah uh, datanya berbagi data. Pengguna di satu lokasi dapat mengakses data dari lokasi yang lain. Kemudian di sini berbeda dengan paralel, di sini ada tingkat otonomi. Ada otonomi dan integrasi ya. Setiap node dapat mengelola data lokalnya sendiri ya. Jadi tadi analoginya atau contohnya ya kalau di Bandung, Telkom Bandung misalkan, ya mengelola data lokalnya sendiri sambil bisa diintegrasikan dengan sistem yang global artinya di situs-situs yang di tempat lain. Ketersediaan bisa tinggi kalau sistem tetap berjalan meskipun di sebuah node ada kegagalannya. Jaringan itu tadi ada jaringan yang dekat-dekat seperti dalam kantor yang sama, dalam lab gitu ya. Ya, itu adalah lokal untuk node atau lokasi fisik yang sama seperti misalkan dalam sebuah gedung atau sebuah bahkan mungkin sebuah ruangan ya. Ya, meskipun dalam sebuah ruangan tapi karena otonom masing-masing komputer itu karena distribusi bukan paralel. Kemudian mungkin juga jaringan itu yang wide, yang luas, yaitu secara geografis terpisah. Yang dimana di sini salah satu yang perlu diperhatikan adalah latensi yang tinggi ya. Jadi bagaimana mengawali proses latensi itu bisa lebih lambat ya. Analogi sederhananya misalkan seperti cabang bank, setiap cabang yaitu node menyimpan data nasabah lokalnya. Ya, jadi mungkin nasabah-nasabah itu suka banyak yang dia bertransaksi di eh, bank cabang lokalnya, tapi juga tidak tertutup kemungkinan dan sangat-sangat sangat ini memang mungkin real ya bahwa nasabah itu
dia bertransaksi di cabang yang lain ya. Ya, jadi sini seperti cabang bank ya analoginya untuk konsep dasar sistem terdistribusi, di mana setiap cabang atau node itu menyimpan data nasabah lokalnya, tapi semua cabang yang lain terhubung dalam satu jaringan, sehingga nasabah itu dia transparan, dia nggak tahu secara logiknya itu seperti nggak ada bedanya, dia bertransaksi di mana saja. Ada dua jenis database terdistribusi. Ada jenis, tantangan, dan solusi kuncinya. Yang pertama adalah yang homogen. Yang kedua adalah yang heterogen. Ya, ya jadi ada yang homogen, ada yang heterogen. Ya, homogen artinya di terdistribusi ini semua node menggunakan yang sama perangkatnya, perangkat lunaknya, skema database-nya. Kemudian data dibagi atau dipartisi di antara mereka, di antara node-node tersebut. Ya, di sini tentunya kita lihat dengan nilai homogen, maka kompleksitasnya menjadi ini ya, Pak, menjadi lebih ringan ya. Kemudian kalau heterogen yang mungkin menggunakan yang berbeda-beda perangkat lunaknya, skema database-nya, ya misalnya kalau di sini memang udah ada sebelumnya di satu departemen ini ya Pak, di satu departemen di organisasi tersebut udah mengembangkan database. Departemen yang lain mengembangkan database, udah mengembangkan. Kemudian kita ingin mengintegrasikan sistem-sistem yang udah berkembang di sistem lama tersebut agar bisa bekerja sama. Ya, itu jenisnya untuk di distributed system database. Kemudian bagaimana tantangannya? Tantangannya dan juga solusi-solusi yang utamanya ya. Ya, tantangannya itu adalah atomicity untuk transaksi global. Kita udah membahas tentang atomicity untuk transaksi. Salah satu properti atau sifat di database itu adalah atomicity, artinya sebuah transaksi itu jalan-jalan semua. Kalau tidak ada kegagalan ya semua ketika dibatalkan semuanya ya. Bagaimana kalau transaksi itu sebagian dikerjakan di sebuah situs dan untuk transaksi yang sama dikerjakan di situs yang lain? Ya, bagaimana menjamin transaksi yang melibatkan banyak node, sebuah transaksi yang sama itu em, melibatkan banyak node ya. Itu bagaimana kita bisa menjamin transaksi yang seperti itu atau disebut dengan transaksi yang global itu berhasil semuanya. Instruksi-instruksi atau operasi-operasi di dalam transaksi tersebut. Atau gagal semuanya. Jadi ini kan prinsip atomicity kan seperti itu ya. Kalau berhasil, berhasil semuanya. Kalau gagal, gagal semuanya. Nah, salah satu solusinya itu adalah apa yang disebut dengan komitnya. Kita kan udah belajar komit ya. Komit untuk transaksi. Komitnya itu adalah two phase commit. Dengan ada seorang koordinator yang memastikan kesepakatan semua node ya. Jadi kalau semua node sudah komit, intinya seperti itu, kemudian ya secara keseluruhan transaksi globalnya itu komit. Ini ada istilahnya two phase commit protokol ya. Kita tidak mempelajari lebih detailnya lagi. Tapi ini adalah intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang availability. Ya, masalahnya adalah berkaitan dengan distributed database system, berkaitan dengan ketersediaan atau availability adalah kegagalan sebuah node dapat menghentikan sistemnya secara global ya. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan datanya direplikasi ya. Jadi ada salinan-salinan yang tersimpan di beberapa tempat atau beberapa node. Jika sebuah node mati, maka sistem tetap berjalan menggunakan replikanya. Tentunya di sini ada perlu ada tantangan lagi bagaimana supaya replika itu sinkron atau sama ya kalau diupdate. Nah, berikutnya yang terakhir ya. Berkaitan dengan distributed system ini adalah cloud computing dan arsitektur modernnya. Di mana layanan cloud, layanan awannya.
cloud service itu adalah implementasi nyata dari terdistribusi dalam skala besar yang menawarkan elastisibilitas ya. Jadi bagaimana bisa menambah, mengurangi resources. Resources itu apa? Seperti misalkan server. Ya, jadi mampu untuk menambah, nambah, atau mengurangi sesuai dengan permintaan secara instan, sesuai dengan permintaan ya. Bagaimana menambah, mengurangi resources seperti misalkan server. Kemudian layanan ada namanya macam-macam, ada seperti ini, ya, ada jenis-jenisnya, jenis layanan. Kemudian cara menjalankan aplikasi di cloud itu ada istilahnya virtual machine ya. Jadi virtual machine itu ada OS-nya sendiri, operating systemnya sendiri. Ya, jadi mesinnya sama, kotaknya sama, ya dalam kotak mesin yang sama, ya di situ ada CPU-nya, ada disknya, misalkan katakanlah disknya satu, CPU-nya satu, tapi di sini dia mempunyai OS-nya sendiri. Yang istilahnya adalah bukannya mesinnya mesin virtual ya. Kemudian istilah ada yang lain lagi, ada namanya container. Yang ini lebih ringan daripada virtual mesin ya. Intinya adalah OS intinya, operating system intinya itu berbagi ya, sharing. Kalau di sini operating systemnya itu sendiri-sendiri. Namun prosesnya masing-masing terisolasi ya. Kemudian ada istilah Kubernetes ya, di mana menggunakan banyak kontainer. Ya, ini yang terakhir, slide yang terakhir. Ada yang disebut dengan arsitektur microservice, di mana aplikasi besar dibagi menjadi sekumpulan yang mikro-mikro, layanan yang kecil-kecil. Ya. Jadi aplikasi besar merupakan um, sekumpulan layanan kecil yang independen. Ya, jadi ada setiap microservice, yaitu layanan-layanan kecil itu dapat di deploy, ya, diimplementasikan, diskalakan, dan diperbarui secara terpisah. Ya, masih. Ya, kemudian sistem terdistribusi dan kontainer dengan yang tadi slide sebelumnya adalah fondasi utama memungkinkan arsitektur ini bekerja dengan baik, yaitu arsitektur microservice. Ya, saya kira seperti itu. Dari saya mungkin kita lanjutkan dengan diskusi dan nanti ini apa presensi ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya matikan rekamannya. Saya stop rekaman.